Oke, ini adalah episode ketiga dari modifikasi expander buat mudik by JF Lowforce. Nah, ketika di episode kedua kemarin kalian udah lihat bagaimana expander ini diganti modifikasi kaki-kakinya atau velgnya. Di episode ketiga ini kita bakal bahas soal modifikasi eksterior seperti yang gue janjikan. So, silakan tonton videonya sampai habis dan selamat datang untuk kalian yang baru aja bergabung di channel JF Luxury. Oke? Sedikit recap apa yang sudah kita lakukan di episode pertama dan juga kedua. Jadi modifikasinya meliputi apa aja nih. Yang paling pertama adalah kita ganti velg. Yang kita pakai adalah JF Lowforce tipe GTC 02. Ini flow forming, beratnya cuma 8,6 kg. Dan yang menarik adalah velg ini ET-nya 45. Artinya sangat pas dengan speknya expander. Untuk ukuran 18 x 8 inci. Sementara bannya yang kita pakai adalah ban Continental. Jadi velg terbaik harus dipakein ban terbaik juga. Nah, yang kita pakai Continental ukuran 225/50 ring 18. Asiknya nih, ban ini jadi membuat bantingan mobil cukup empuk karena mungkin karet bannya dia lentur ya, lebih lentur dibanding ban sebelumnya. Nah, dengan ET dan ukuran seperti itu adalah bisa dibilang diameter yang sangat pas untuk expander. Karena kalau kita lihat di sini antara jarak mangkok shock breaker dan bannya itu sangat tipis, tapi dia tidak mentok. Walaupun sebenarnya mobil ini bantingannya melalui jalan yang jelek atau dimuatin penumpang, mangkok shock breaker ini atau mangkok per ini tidak akan turun naik. Jadi dia akan tetap segini dan nggak ada gejala gesrot sedikit pun. Nah, selain itu, apa yang udah kita lakukan terhadap mobil ini adalah meremap ECU-nya. Jadi ECU-nya kita program ulang, sehingga tarikannya, baik akselerasi maupun kecepatan puncaknya itu sangat cepat didapat. Artinya mobil ini powerful dari putaran bawah sampai putaran atas. Oke, kita lanjut review eksteriornya. Nah, jadi kita mulai dari depan, apa aja yang udah kita modifikasi di sektor eksterior. Yang pertama paling kelihatan adalah kita ke bawah, bagian bumper ini. Jadi kalau kemarin kalian lihat, add-on bumper ini kan masih sewarna body. Nah, tapi di bagian depan sini, dari sana sampai sini, gua kasih warna hitam dop dengan stiker. Jadi kesannya lebih sporty dan berbeda gitu. Jadi nggak kayak kebanyakan add-on body kit expander lainnya. Nah, ini untuk bagian depan. Lalu di bagian samping di side skirt, ayo kita ke side skirt. Hal yang sama gue lakukan untuk memberikan aksen warna hitam di sebelah sini. Jadi lagi-lagi kesannya jadi cukup sporty dan kelihatan berbeda daripada add-on expander lainnya gitu ya. Nah, terus apa lagi di eksterior? Nih, detail kecil tapi menurut gua cukup menarik. Ini kita ke depan. Ini adalah reflektor. Ini bisa dibilang semacam stiker ditempel dengan 3M dan ini cukup kuat. Tapi kesannya ketika dipasang ini itu kayak mobil-mobil USDM. Warnanya sangat mencolok, apalagi bodinya warna grey gini ya. Dan satu lagi lupa, di bagian eksterior lainnya yang gua ganti adalah ini, bagian ini. Di dalam sini. Bohlamnya, bohlam halogen nih sekarang sudah tidak memakai yang biasa. Gua ganti bohlam LED dari Philips. Kebetulan ini plug and play untuk expander. Pemasangannya cukup mudah dan yang penting untuk perjalanan jauh, sinarnya cukup terang, warnanya putih, dan jangkauan sinarnya itu cukup luas. Jadi sangat berguna ketika kita akan pergi atau jalan jauh pakai bohlam LED seperti ini. Oke, kita lanjut.
Perubahan untuk bagian belakang yang gue lakukan adalah yang pertama adalah melepas stiker smoke di lampu belakang. Jadi sebelumnya kan lampu belakang ini ditimpa stiker smoke, jadi kesannya monokrom gitu. Itu gue copot semua. Ternyata malah cukup menarik tampilannya, jadi, karena ada aksen merah dan segala macam. Dan ini sama-sama aksen di logo Mitsubishi-nya. Terus berikutnya yang gua lakukan adalah gini. Kita duduk sedikit ya. Nah, gua melepas towing bar yang kemarin menempel di mobil ini. Ketika towing bar itu dilepas, rasanya mobil kelihatan lebih enteng atau terasa lebih enteng bagian belakangnya. Karena biasanya ketika ada towing bar, mobil ini cukup mengayun ketika lewat jalan-jalan yang bumpy. Bagian belakangnya cukup bumpy, jadi makanya towing barnya gue lepas, dan itu mungkin beratnya lumayan, bisa sampai 10-20 kilo perkiraan gue ya. Nah, karena belakangnya jadi kelihatan kosong karena kita copot towing barnya. Kita cek ini, gue mengcustom mufflernya atau pipa knalpotnya. Jadi bawaan expander itu sebenarnya pipa knalpotnya itu bengkok ke bawah gitu ya, kelihatannya kurang oke menurut gua, makanya gua custom dengan pipa galvanis anti karat, dan pipa ini cukup bikin bagian belakang expander ini tuh kelihatan manis. Jadi detail-detail kecil kayak gini nih yang bikin mobil tuh kelihatannya beda gitu. Nah, ini untuk bagian belakang. Oke, kita lanjut. Tambahan berikutnya yaitu salah satu perangkat esensial untuk mudik, yaitu roof box. Kita bakal pasangin roof box yang rasanya lumayan untuk naruh barang, jadi penumpang penuh di kabin itu areanya nggak kepake buat barang-barang yang akan kita bawa akan kita taruh di atas aja. Nah, menariknya karena ini adalah expander tipe sport yang nggak punya roof rail, makanya kita harus pakai crossbar yang sifatnya universal. Jadi yang kita pakai adalah crossbarnya H-Pro, begitu juga dengan roof box-nya. Roof box yang akan kita pakai sebenarnya ada dua pilihan, yaitu Rodi 350 dan juga Rodi 450 keluaran H-Pro, yaitu produk Belanda. Rasanya kita bakal pilih yang cukup besar karena lumayan banyak yang akan kita bawa, dan cara pemasangan crossbarnya sendiri sebenarnya gampang. Tinggal dijepit di bagian atap di dekat pilar B seperti ini, lalu nanti diukur berapa panjangnya dengan roof box yang akan dipasang, dan crossbar kedua akan dipasang di dekat pilar C di belakang. Nah, roof box ini klaimnya bisa mengangkut hingga 70 kg. Jadi barang-barang besar bisa kita taruh di atas, misalnya koper, tas pakaian, dan dia ada kuncinya sehingga cukup aman. Nah, tapi sedikit saran, ketika kita sudah pakai roof box, artinya kan ketinggian mobil bertambah. Sebaiknya ketika kalian berjalan atau bermanuver mobil itu diperhitungkan. Karena ketika ketinggian mobil bertambah, artinya gejala limbung juga bakal berpengaruh, apalagi di atas ada beban. Sebaiknya hati-hati, diperhitungkan seberapa kecepatan akselerasinya atau kecepatan mengeremnya dan juga bermanuvernya, karena semua akan sangat berkaitan dengan performa handling kendaraan. Akhirnya kita selesai memasang roof box, dan pilihan kita adalah ke H-Pro yang ukurannya 450 liter. Jadi lebih besar dan bisa membawa barang lebih banyak. Oh ya, kemarin yang terlupa, jadi mobil ini untuk performanya sendiri selain dari penggantian program di ECU atau remapping, kita juga mengganti air filternya dengan produk KNN. Jadi produk air filter dari Amerika
Dan enaknya air filter ini sifatnya replacement, tinggal ganti aja, bisa dilakukan sendiri, dan air filter bisa dicuci berulang kali sehingga pemakaian itu bisa jauh lebih panjang dibanding air filter bawaan expander. Oke, itu aja video kali ini, sekaligus mengakhiri dari rangkaian video soal modifikasi expander buat mudik by JF Flowforce. Untuk kalian yang sudah jalan mudik, hati-hati di jalan, tetap patuhi peraturan lalu lintas supaya bisa berlebaran bersama keluarga di kampung halaman. Oke, itu aja. Sampai jumpa.